semuanya, selamat datang di podcast Bercerita bersama saya Desi Ngabut as your podcast host today. Senang sekali saya bisa menemani kalian semua di episode perdana yang spesial ini bertepatan dengan Hari Kartini. Kita akan ngobrol soal perempuan, tantangan, dan semangat yang terus menyala. Di ruang podcast Bercerita kali ini sudah hadir bersama saya dua wanita yang sangat luar biasa, Suster Yohana dan Mbak Geta. Apa kabar Suster, Mbak Geta? Apa kabar Desi? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan kabar baik. Desi apa kabar? Puji Tuhan baik juga. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, mungkin Suster dan Mbak Geta boleh sharing nih kesibukan sehari-harinya seperti apa. Mungkin dimulai dari Suster. Oke, baik. Terima kasih Desi sudah menghadirkan saya di tempat ini. Hari-hari saya itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu itu berada di SMA Katolik Santo Albertus mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kemudian selesai dari sekolah, saya kembali di komunitas saya di Jalan Rinjani. Oh, Rinjani. Iya, itu saja ya. Cakep banget ya, ada guru budi pekerti loh di sini. Jadi kayak harus berbudi dan berpekerti ya. Gimana Mbak Geta sendiri? Oke, kalau aku sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu penerbitan buku di Malang. Oh, penerbitan mana tuh Mbak? Penerbitan, boleh nih dia Carmelindo ya. Tuh. Jadi masuk ya sponsor Carmelindo. Itu dan akhir-akhir ini yang sering saya lakukan, saya lagi favorit banget itu adalah jalan pagi. Karena saya saya mulai jalan pagi itu di bulan Agustus kemarin. Jadi bulan Agustus kemarin, tahun kemarin ya berarti. Di bulan Agustus tahun kemarin terus berusaha konsisten. Kemarin sempat berhenti tuh satu bulan. Jadi di bulan ini saya harus mulai lagi dan itu sangat berat. Ya, begitu. Jadi itu sih. Refreshnya jalan pagi, terus hari-hari yang ngantor biasa. Kantornya biasanya sampai hari apa nih Mbak? Kantor kita tuh sampai hari Sabtu. Cuman kalau hari Sabtu kita di setengah hari, jadi jam 1 siang kita udah pulang. Gitu. Okay. Setelah itu kan ya anak muda pada umumnya lah ya, gitu. Nah, gitu. Betul. Oke, nah selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke topiknya nih Suster. Kalau ngomong soal Ibu kita Kartini itu pastinya banyak hal yang langsung muncul di pikiran kita. Nah, sosok Kartini yang Suster Yohana dan Mbak kenal itu seperti apa sih di era zaman sekarang seperti ini? Suster? Oke, saya duluan ya. Iya. Kalau saya ingat tentang Kartini, itu yang paling pertama itu sosok seorang perempuan yang hebat. Tapi ketika berbicara tentang perempuan, itu saya melihat bahwa perempuan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, ya. Nah, kita melihat bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam, lalu Dia menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Nah, kalau saya melihat bahwa, tujuannya apa sih? Allah itu menciptakan seorang perempuan ini dan diberi nama Hawa. Lalu saya mencoba untuk melihat ternyata Allah mempunyai tujuan khusus di mana Dia menciptakan manusia, perempuan itu untuk saling melengkapi. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah dalam kenyataannya dalam keseharian. Namun dalam diri seorang perempuan setelah Allah menciptakan itu, harapannya itu memiliki karakteristik dalam diri seorang perempuan itu. Karena itu penting sekali dan menjadi ciri khas menjadi seorang perempuan. Karena dia akan menghidupi dirinya di zaman sekarang ini tidak gampang kalau tidak mempunyai kekhasan dalam diri. Itu saja sih yang saya lihat. Ya. Kalau menurut Mbak Geta sendiri? Ya, ini ngomongin soal Kartini ya. Kartini yang saya kenal waktu kecil. Ya, ini kita flashback. Di masa kecil itu Kartini kan selalu dirayakan dengan berkostum dan sebagainya. Itu saya mungkin masih belum mengerti ya.
tentang siapa sih Kartini itu, seberapa besar sih dampaknya dia, terutama untuk perempuan Indonesia gitu kan ya. Terus makin gede saya makin ngerti, terus saya makin baca artikel-artikel kan banyak kan ya soal Kartini kita ngomongin. Ternyata beliau itu dampaknya besar sekali, sangat besar terutama untuk perempuan Indonesia. Jadi di hari ini kalau nggak ada Kartini kita nggak mungkin bisa take video kayak gini. Kita pasti lagi sibuk di dapur. Ya, benar. Kita lagi sibuk di dapur, lagi sibuk di kasur, udah gitu kan. Orang dulu kan bilangnya perempuan itu identiknya sumur, dapur, kasur, ya kan. Berarti pekerjaan domestik kan, itu. Nah, saya akhirnya menyadari bahwa wah Kartini itu dampaknya besar sekali, sehingga kita bisa mengenyam pendidikan, sehingga pada akhirnya kita juga bisa sejalan dan seimbang dengan laki-laki seperti itu. Terus kita bisa bekerja dan sebagainya. Terus kita bisa explore lebih. Jadi nggak hanya di rumah ngurusin anak misalnya yang udah punya anak ya. Terus kalau yang jomblo-jomblo gitu kan nggak hanya di rumah nungguin jodohnya datang kan gitu. Kita bisa keluar nyari gitu kan. Tuh. Eksperimen ya Kak? Benar. Coba kalau nggak ada Kartini nggak bisa kita kayak begitu. Jadi memang 21 April itu menurut saya adalah waktu yang tepat untuk kita berefleksi dan juga bersyukur. Ternyata kita punya sosok yang sangat luar biasa yang memperjuangkan kita sampai hari ini sampai bisa seperti ini gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi Ibu Gita Kartini ini sangat luar biasa. Yang kita dapatkan sekarang ini tuh karena perjuangan yang sangat dia perjuangkan untuk sebagai seorang wanita, dan itu tidak gampang, apalagi zaman sekarang itu terus berkembang ya. Untuk generasi-generasi yang akan datang, apalagi Gen Z atau Gen Alpha itu masih ada perubahan yang akan terjadi. Oke. Mungkin bisa lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Nah, kita tahu setiap perempuan itu pasti punya momen tertentu dalam dirinya masing-masing yang bisa membentuk dirinya. Nah, apakah Suster dan Mbak Geta itu punya pengalaman yang mungkin membuat Suster dan Mbak Geta merasa ya, saya ini sebagai seorang perempuan, seperti itu? Pengalaman ya. Aku dulu ya Suster ya. Boleh. Kalau saya sih sebenarnya kita ngomongin soal stereotip yang sudah ada di masyarakat ya. Kalau perempuan itu udahlah nomor 2 gitu kan. Perempuan itu nanti dulu lah. Terus misal di tempat kerja gitu, perempuan itu ya dikesampingkan. Terus jabatan juga nggak tinggi-tinggi amat seperti biasanya kan tuh kayak gitu. Akhirnya saya dari pengalaman itu saya jadi mikir nggak bisa nih perempuan kalau kayak gini terus gitu kan, maksudnya kayak dan itu akhirnya bikin saya jadi termotivasi untuk membuktikan bahwa ya oke lah kita secara stereotip dipandang seperti itu ya, tapi saya kepengen melakukan sesuatu hal yang sekecil apapun ya, saya tuh pengen berdampak seperti itu, sekecil apapun. Perubahan. Jadi saya ingin berdampak ya terutama di lingkungan sekitar saya ya, yang di mana ada saya, di situ saya kepengen banget berdampak seperti itu sih. Jadi itu mungkin pengalaman yang akhirnya men-trigger ya, saya kepengen enggak kok, perempuan itu bisa gitu loh. Iya. Perempuan itu enggak seperti yang kalian pikirin kayak gitu. Jadi akhirnya tuh seperti itu. Kayak misalnya nih ada satu cerita nih ya. Ini aku bikin SIM waktu itu. Aku bikin SIM. Nah, di tempat kita itu kalau bikin SIM di wilayahnya kita itu dibedakan. Jadi di jam pertama itu antara jam 8 sampai jam 10 pagi itu adalah untuk kita diprioritaskan. Jadi yang perempuan-perempuan diprioritaskan. Nah, antrilah kita gitu kan ya, sama pemohon SIM yang lain kan banyak kan ya, itu. Kita cowok cewek jadi satu semua di situ. Saya dengan look yang seperti ini ya, maksudnya rambutnya pendek gitu kan. Terus ya secara physically nggak perempuan banget gitu loh. Kayak nggak yang cantik gitu kan, enggak gitu kan. Terus habis itu
antrilah saya di antara mereka. Dipanggil dong saya sama bapak itu. Karena kan begini, ayo silakan yang merasa perempuan silakan maju kayak gitu. Saya ngerasa perempuan dong ya, pede, maju dong saya. Diprotes tahu sama antrian yang lain. Wah itu kan bukan perempuan, itu kan bukan perempuan. Wah itu berarti kan apa? Apa ya, kayak ya udah perempuan itu menurut mereka adalah mereka yang berambut panjang. Terus habis itu mereka yang dandannya ya cantik kayak gitu kan, padahal ya menurut saya cantik-cantik aja kok kayak gitu kan. Akhirnya saya ya udah saya maju ke tempat itu, ke barisan perempuan itu. Terus saya bilang, "Pak, saya perempuan kok, saya cantik begini." Supaya dia bilang begitu, kayak begitu. Nah tuh Bapak tuh perempuan udah. Jadi rame banget pada saat itu waktu saya bikin SIM itu kejadian tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah itu. Itu salah satu pengalaman menarik yang menurut saya, wah orang-orang nih ternyata memandang perempuan itu seperti itu loh ternyata, kayak gitu. Dan memprioritaskan perempuan pun itu ada maksudnya. Jadi pemohon SIM yang perempuan itu didahulukan karena memang mereka identik dengan pekerjaan domestik. Karena kan kalau perempuan itu dalam bahasa Jawa ya, kan setelah umba-umba. Jadi kan keburu cuci baju, terus keburu ngurus anak, akhirnya diprioritaskan seperti itu. Sebenarnya kalau misal kita kita di zaman now itu sebenarnya nggak perlu sih seperti itu ya sebenarnya. Cuman ya sudah. Kalau misal maksudnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau misal memang mereka adalah ya memang menghormati kita sebagai perempuan gitu, ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau maksudnya seperti itu mungkin menurut saya perlu jadi pertanyaan juga gitu. Itu sih pengalaman yang saya panjang ya. Nggak apa-apa, biar panjang juga podcastnya. Iya, itu dari saya deh. Iya, oke. Baik. Kalau dari saya sih, kalau ngomong soal perempuan itu ya untuk zaman sekarang ini perempuan itu banyak tuntutannya gitu. Orang seringkali perempuan itu harus seperti ini seperti itu. Jadi di mata orang itu perempuan harus feminim. Ya. Kemudian bertanggung jawab dalam keluarga, dalam arti menjadi, karena ketika kamu mau menikah nanti itu kamu akan bertanggung jawab. Jadi kamu harus mulai dari sekarang itu tanggung jawabmu. Kalau enggak, kapan lagi? Itu yang sering kali diomelin sama orang tua kita dia zaman dulu. Jadi kamu harus melakukan ini, memasak. Jadi belajar masak, kemudian belajar untuk merawat adik-adik kita gitu. Kemudian belajar untuk bekerja gitu. Itu tuntutannya seorang perempuan itu lebih banyak sekali, yang saya alami sendiri pun juga seperti itu. Sehingga ketika saya masuk di ya seperti ini, itu saya semakin menyadari bahwa oh ya penting juga ya sikap-sikap yang diajari oleh orang tua itu tuh penting gitu. Apalagi feminilitasnya itu harus. Kemudian juga tata krama, lalu saling untuk mendukung satu sama lain. Itu ternyata dampaknya itu sekarang yang saya alami. Nah, akhirnya saya semakin menyadari bahwa perempuan itu harus memang seperti itu, gitu. Itu sih yang saya alami. Memang jadi perempuan itu sangat luar biasa ya, Mbak. Dan kita harus, apalagi tuntutan zaman sekarang itu sangat banyak dengan ekspektasi orang-orang maupun orang terdekat kita. Oke, kita tahu perjuangan dari seorang Ibu Gita Kartini itu membawa dampak yang sangat besar. Menurut Suster sendiri dan Mbak Gita, nilai atau semangat apa yang harus tetap diperjuangkan di era zaman sekarang ini, apalagi hingga ke depannya dengan generasi-generasi yang akan datang? Kalau saya sih mungkin yang pertama adalah sadar value kita sebagai perempuan itu sejauh apa. Jadi nilai kita sebagai seorang perempuan ya, secara kodrati mungkin ya, kita bahas secara kodrati dulu. Secara kodrat kan perempuan hamil, gini deh,
menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan, dan itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki kan, dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dibantah karena itu yang dikasih Tuhan buat kita untuk itu gitu. Nah terus apa? Tadi gimana tadi pertanyaannya, bingung? Nilai. Oh ya, nilai. Nah, dari situ kita bisa menyadari gitu loh. Maksudnya, oh ternyata nilai saya sebagai perempuan itu seperti ini gitu. Terus perempuan itu kan juga terkenal dengan perasaan ya. Maksudnya yang dimainkan perasaan dulu kan ya. Itu. Sehingga kita pada akhirnya bertemu dengan laki-laki dengan logikanya itu. Akhirnya kita bisa jadi saling melengkapi seperti itu. Jadi yang pertama harus kita sadari adalah nilai kita sebagai perempuan itu apa itu, dan itu saya pikir di tiap perempuan itu berbeda ya. Terus kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya tuh kepingin sekecil apapun tuh berdampak, balik lagi ya yang tadi, sekecil apapun itu saya punya saya bermanfaat untuk orang lain. Itu sekecil apapun ya. Terus itu ngomongin soal nilai. Terus yang kedua tadi apa? Nilai atau perjuangan. Perjuangan. Soal perjuangan. Sampai hari ini sebagai perempuan itu kita harus terus berjuang. Karena apa? Kalau kita nggak berjuang, sampai hari ini pun nggak akan ada yang sampai hari ini tuh pasti, kalau gini loh, kalau misal kita berhenti berjuang sampai hari ini itu nggak akan ada orang-orang yang protes soal pemberlakuan cuti haid di tempat kerja. Sampai sekarang itu masih banyak orang yang memperjuangkan itu. Berarti apa? Sampai detik ini itu kita masih berjuang loh. Itu kita masih berjuang untuk membuat orang-orang itu ngerti, orang-orang itu sadar bahwa kita tuh perempuan gitu loh. Berarti kan balik lagi ya dari hal kodrati tadi itu ya. Kalau misal ya mereka mungkin nggak ngerti ya rasanya ketika kita datang bulan, terus habis itu mood swingnya seperti apa, hormonnya kan, itu kan cuman perempuan kan yang ngerti gitu. Dan mungkin itu adalah hal-hal yang bisa dipertimbangkan ya untuk sekarang. Kalau misal kita emang perempuan itu nggak perlu berjuang, saya pikir nggak akan ada orang yang masih itu tadi. Bisa jadi seperti sekarang. Bener. Itu sih kalau dari saya. Oke, kalau dari saya itu untuk zaman sekarang ini yang nilai yang perlu diperjuangkan untuk anak-anak bangsa ya sekarang ini itu adalah pembinaan terus-menerus. Jadi pendidikan itu tidak berhenti pada saya sudah menemukan, tidak, tapi perlu diperjuangkan terus-menerus. Jadi pendidikan itu sangat penting. Ya, karena tuntutan di zaman sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Jadi sekarang apa yang kita tahu dulu belum tentu, ya. Sekarang ini dipakai. Jadi pendidikan itu memang sangat penting. Kemudian nilai-nilai yang lain yang perlu diperjuangkan juga itu selain pendidikan. Yang saya perhatikan itu adalah rasa, ya, karena hidup dengan zaman gadget itu rasanya itu sangat kurang ya. Jadi mereka punya inteleknya yang tinggi, tahu semuanya, namun rasanya kurang, ya. Contoh kecil-kecil itu misalnya untuk melihat hal kecil misalnya sampah itu ya itu seringkali bodo amat gitu ya anak zaman sekarang ini gitu ya, kurang ada kesadaran. Apalagi kalau kita ngomong soal saya loh seorang perempuan kok nggak bisa melihat hal yang sepele seperti itu gitu loh ya, karena anak-anak zaman sekarang itu khususnya seorang perempuan itu hanya mau melihat hal-hal yang gede gitu ya. Mereka hanya mau melihat hal-hal yang besar yang dilihat oleh orang gitu. Padahal hal yang kecil ini kalau dilakukan dengan yang cinta yang tulus, maka kita melihatnya itu begitu besarnya
hatinya untuk melakukan itu gitu loh. Itu kemudian juga hal yang lain yang saya ini lihat juga yang perlu diperjuangkan itu adalah ini lupa saya ini yang sering kali saya alami gitu ya bersama dengan anak-anak zaman now gitu ya, tutur kata gitu ya. Ya. Jadi zaman-zaman sekarang itu ya ngomongnya kurang itu ya diperhatikan gitu ya. Entah mereka mau ngomong itu dengan yang lebih tua dengan yang setingkatnya itu mereka menganggap bahwa itu sama gitu kan. Jadi etika itu yang penting itu yang perlu diperhatikan. Karena etika di zaman sekarang ini saya melihat sangat minim sekali ya untuk zaman anak-anak modern gitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Oke. Jadi hal yang harus kita terus pikirkan untuk terus berkembang nilai dan semangat perjuangan itu dari hal sederhana seperti dari kesadaran seperti tadi, kesadaran misal contoh sederhana tadi ada sampah nih, tapi kurangnya kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi itu kita bisa lakukan loh, maksudnya gini, sebagai perempuan kita tuh punya peran yang mudah sekali untuk mendekati ini terutama anak-anak ya. Mungkin anak-anak itu kita bisa kasih mereka lesson atau pelajaran. Ya. Jadi kita bisa kayak karena kan kalau misal di lingkup keluarga nih ya, sekolah pertama dari anak-anak itu adalah keluarga. Terus terutama ibu ya, terutama ibu. Jadi mungkin itu buat ibu-ibu baru nih ya di luar sana mungkin sedari kita bisa ambil peran kita sebagai perempuan yang mana dekat dengan anak-anak ya. Kalau misal yang sudah punya buah hati itu mungkin bisa mengajarkan dari kecil gitu kan. Kalau misal hal-hal yang seperti itu tuh memang sederhana gitu tapi nanti akan dampaknya besar dan dampaknya tuh kalian akan bawa gitu loh sampai nanti gitu. Itu mungkin itu bagian dari parenting ya sih? Iya, itu bagian dari parenting juga. Cuman kan kalau misal anak itu kan cenderung ke ibu ya, gitu. Itu sih. Dan itu nggak menutup kemungkinan untuk ayah juga ikut ikut andil. Cuman kan memang biasanya yang perannya besar itu ibu. Itu sih. Itu jadi kita mungkin itu bisa jadi salah satu kiat atau trik untuk kita sebagai perempuan itu menurunkan hal-hal yang baik terutama untuk keturunan seperti itu. Itu sih. Iya. Mungkin ini juga ya yang perlu diperhatikan juga kesadaran dalam keluarga itu untuk melihat pahlawan-pahlawan perempuan di zaman dulu ya itu yang kurang di zaman sekarang ini. Karena kan di dalam keluarga apalagi keluarga muda di zaman sekarang ini lebih pada aktifnya di gadget masing-masing ya, sehingga apa yang dilihat ditonton itu kurang diperhatikan juga. Iya, masing-masing sibuk gitu kan, akhirnya kurang melihat hal-hal yang kecil seperti itu. Itu mungkin tuntutannya di zaman sekarang itu, tapi ya ada plus minusnya. Mulai dari kemauan keluarga sih ya. Kembali lagi tapi gitu. seharusnya dari keluarga harus lebih mementing hal seperti itu sih, karena itu akan berdampak bukan hanya pada zaman sekarang ini tapi untuk kedepannya bagi anaknya. Karena sejarah itu kurang sekali di zaman sekarang itu. Jadi kalau menurut saya itu nanti kalau misalnya ya biasanya kalau hari Kartini kan anak-anak kecil pada didandanin kan itu kan, jadi kayak yang pakai kebaya, yang pakai segala macam baju adat gitu kan. Itu mungkin perlu dari kecil itu dikasih tahu ini ngapain sih maksudnya, apa sih yang kita rayakan gitu. Jadi mungkin itu bisa dikasih tahu kita sebagai perempuan itu tenang aja, habis ini kamu gede ya, misalnya terutama ke anak perempuan ini ya, habis ini kamu gede tantanganmu akan lebih besar gitu, dan kamu ya sekarang oke nih pakai baju-baju begini ya, tentunya dengan bahasa yang mereka mengerti ya kan, kayak gitu. Jadi itu mungkin yang bisa ditanamkan dari kecil, jadi mereka nggak sekadar dandan gitu loh, nggak sekadar dandan terus karnaval gitu kan.
Karena selama ini yang saya rasakan dulu saya waktu kecil itu seperti itu. Saya nggak ngerti ngapain sih dan begini gitu ya. Itu pun saya akhirnya cari sendiri. Maksudnya tuh apa? Oh ternyata iya, ternyata ada yang dirayakan di balik ini dan itu adalah perjuangan dari seorang Kartini untuk perempuan Indonesia. Itu sih mungkin. Oh iya, di era zaman sekarang ini kan Mbak banyak sekali tantangan maupun dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin suster merasa ini tantangan berat banget buat Mbak di era zaman sekarang ini yang mungkin sulit banget tapi tetap mau diperjuangkan untuk harus bisa berubah, berkembang seperti itu. Gitu. Ngomongin tantangan ya. Kalau tantangan sebagai perempuan itu ya sampai sekarang kita masih berjuang untuk itu ya. Karena apa? Seharusnya kalau misal kita udah memang nggak perlu berjuang itu nggak perlu lagi ada ya itu tadi memperjuangkan soal cuti haid itu tadi. Terus nggak perlu lagi kita memperjuangkan soal apa? Ini ruang aman. Iya benar. Ya kan? Kita nggak perlu koar-koar soal itu kalau misal memang kita udah kita udah feel safe, udah kayak aman di situ, kita nggak perlu lagi sebagai perempuan memperjuangkan itu. Tapi nyatanya sekarang kasus-kasus kan masih banyak kan, apalagi yang baru-baru yang kita dengar itu juga korbannya adalah seorang perempuan seperti itu. Dan itu adalah hasil dari pihak-pihak yang merasa superior gitu kan. Dia kan merasa kayak aku ada punya kuasa. Terus ya kan soalnya kamu perempuan gitu. Berarti kan kita masih dipandang sebagai objek pertama. Dan kedua kita dipandang lemah gitu kan. Nah, itu pada akhirnya yang dari saya pengen banget melahap ilmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi saya kepengen belajar banyak hal karena itu adalah salah satu hal sederhana yang mungkin bisa saya raih ya, seperti itu. Mungkin saya nggak bisa koar-koar soal hak perempuan itu terlalu besar, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri, maksudnya diri saya sebagai perempuan ya, terus bagaimana saya bisa berdampak sekecil apapun untuk sekitar saya, seperti itu sih. Jadi menurut saya tantangan itu masih ada dan masih banyak sekali, terutama untuk kita perempuan, seperti itu. Dan kalau menurut saya sendiri sih Mbak, berjuang ya soal belajar. Kita tuh meraih prestasi untuk terus berkembang, apalagi di era zaman sekarang ini, belajar, pendidikan, karir. Nah, nanti kan suatu saat misalnya menikah dan mempunyai anak ya suster. Sekolah pertama seorang anak adalah ibunya sendiri. Makanya di era zaman sekarang ini mungkin lebih ke jangan berpikir kayak seperti kita itu dituntut, tapi belajar untuk suatu saat nanti itu pasti akan berdampak ke diri sendiri ataupun anak itu akan ke depannya. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau misal dibilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, habis toh jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga punya anak, sekolahnya yang pertama siapa? Ibunya. Jadi kayak gitu, makanya jadi nggak boleh kita, maksudnya kayak ya ini juga pesan juga ya, maksudnya hindarilah bilang kayak begitu gitu loh. Gak ada salahnya orang sekolah tinggi selama dia mampu ya kan, selama dia oke. Dan dan menurut aku ya udah itu orang julid aja sih yang itu kayak nggak ada bahasan yang lebih bagus lagi nih gitu daripada kamu hanya sekedar bilang seperti itu. Karena ya itu tadi kita udah diperjuangkan sama Kartini sedemikian rupa ya. Terus kita bisa mengenyam pendidikan tinggi yang mana itu nggak akan sia-sia gitu loh. Itu akan berguna. Paling sederhana ya nanti buat anak-anak nanti ya. Yang kita berbagi kita juga berdampak sangat besar. Bener, itu sih. Apalagi saya pernah nih Mbak melihat ada kasus di mana misalnya seorang perempuan ini dilecehkan seperti itu. Nah, ada nih di media sosial orang malah mengomentari bahwa perempuan ini yang salah. Ngapain dia terima-terima aja. Namun orang tidak tahu di balik itu semua itu akan menjadi trauma buat dia sendiri. Trauma karena mungkin dia tidak ada di posisi itu, makanya dia berani untuk menghujat, apalagi posisi ini sebagai
seorang perempuan yang dilecehkan. Nah, benar. Mungkin itu sih yang harus diinin sama orang zaman sekarang ini, apalagi berbagai generasi yang akan datang harus tetap saling menghargai karena Benar. perempuan dan laki-laki itu setara. Seharusnya setara seperti itu, karena ya tahu sendiri kan sekarang, apalagi di media sosial ya sekarang, wah ketikan itu jahat banget kan ya sekarang. Posting satu ini pun apa artikel kecil gitu, misalnya ada kasus itu yang menghujat, kadang-kadang ya yang menjadi objek itu. Nah itu jadi kayak tantangan itu masih ada loh untuk kita saat ini gitu loh. Terus ya nggak sedikit loh orang itu yang apa ya menghujat perempuan di media sosial kayak gitu kan. Salah aja jadinya dia korban sebenarnya, korban benar. tapi jadinya dia yang salah di sini. Iya, itu kan berarti belum ada ya ruang aman untuk perempuan kan nih. Berarti kan memang kita ya udah terus itu sih. Mungkin dari suster tadi. Kalau dari saya itu, kalau saya berpikir itu tantangan apa ya? Saya seperti ini pun ternyata banyak sekali tantangan yang luar biasa untuk saya. Jadi seakan-akan saya ini apa ya? Kalau dibilang merasa terus kurang gitu, karena berhadapan dengan siswa-siswi di zaman sekarang ini nggak mudah gitu. Tantangan itu dari diri saya sendiri, kemudian dari pihak luar, itu menurut saya sangat banyak sih gitu ya. Yang saya pelajari misalnya itu saya merasa kok kurang ini ya. Apakah mereka itu paham nggak sih, mengerti apa nggak sih yang saya ajarkan misalnya kalau di sekolah ya gitu ya. Karena apa ya, kok terusnya melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya yang salah ataukah yang menerima yang kurang paham gitu kan. Sehingga saya tuh merasa apa ya, kadang-kadang dilema gitu ya, berhadapan dengan yang seperti itu. Akhirnya saya berpikir bahwa oh ya, saya harus bisa mengubah mindset saya gitu ya. Saya berhadapan dengan siapa, dan juga di era zaman sekarang ini itu saya harus bisa berdamai dengan diri saya supaya saya tidak mengikuti pikiran saya ketika berhadapan dengan orang-orang muda di zaman sekarang ini, karena berbeda sekali pandangannya. Nah, kita mengatakan ini, mereka mengatakan itu gitu. Itu nggak nyambung kalau kita tetap dengan pendirian kita. Akhirnya saya menyadari bahwa oh ini adalah satu tantangan untuk saya. Bagaimana saya harus bisa bisa masuk dengan mereka. Akhirnya ya saya harus bisa melibatkan diri, bergaul bersama dengan mereka, mendengarkan. Jadi selain mendengarkan, menjadi teman, ya. Jadi teman mereka, kemudian bisa ngobrol bareng. Lalu kalau menjadi teman bagi mereka itu bisa apa ya? Kalau dibilang itu seakan-akan kita itu tetap menjadi pendirian kita, tetapi kita itu bisa masuk dengan mereka. Jadi mereka ketika kita berhadapan dengan mereka itu tidak seperti di dalam ruangan kita menjadi seorang guru, tidak. Jadi sungguh-sungguh ketika kita ngomong itu mereka masuk, gitu. Jadi akhirnya saya tahu, oh selama ini saya mengikuti pola mindset saya. Jadi ketika saya masuk dengan cara ini, mereka bisa mendengarkan gitu. Akhirnya ya apa yang kita bicarakan, kita inginkan itu, harapannya itu tercapai gitu. Itu sehingga ya memberikan satu bibit-bibit penting lah untuk anak-anak zaman sekarang ini. Karena tidak mudah kita mengolah pikiran mereka yang sudah ditata oleh mereka sendiri. Kalau kita tidak masuk melalui hal-hal yang seperti itu sih. Lalu tantangan yang berikutnya sih, saya sendiri perlu mendidik diri saya sendiri untuk menjadi perempuan yang mampu untuk berjuang terus-menerus gitu, tidak mudah untuk menyerah dalam menghadapi tantangan di zaman sekarang ini. Bagaimanapun saya
hidup dengan seperti ini pasti banyak tantangan yang saya alami gitu. Maka yang harus saya lakukan itu adalah ya terus-menerus mendekatkan diri kepada yang sudah memilih saya untuk menjadi seperti inilah gitu ya. Nah, dengan begitu kan menjadi model bagi yang lain ya, meskipun banyak tantangan, banyak halangan sih, tapi sedikit untuk menjadi teladan bagi sesama saya gitu. Betul sekali, Suster. Ya. Oh iya, Suster. Kita kan tahu nih sebagai seorang perempuan ya, Mbak. Perempuan itu pasti memiliki sisi lembutnya sendiri. Nah, gimana sih caranya supaya perempuan yang kita tetap bisa menjadi perempuan yang tegas tapi tanpa menghilangkan sisi lembut kita? Seperti itu. Gimana? Apalagi mungkin ke mungkin ke anaknya someday ataupun keponakan ataupun di era seperti Suster tadi mengajarkan Suster gimana ya, maksudnya Suster harus tegas nih jadi guru, gimana tanpa menghilangkan sisi lembut Suster sendiri ke anak-anak seperti itu. Iya, kalau dari saya sih kalau ngomong soal lemah lembut di hadapan mereka sih, kalau menjadi seorang guru perlu ada tegas juga. Ya, kita menampilkan diri kita, ada ketegasan tapi ada kelembutan. Satu hal yang saya alami di sekolah itu tegas dalam arti harus disiplin. Ya, konsisten itu yang penting. Ya, konsekuen itu yang saya tanamkan ke mereka. Misalnya di sekolah itu ada yang buku tatipsi gini kan. Jadi semua ditatip gitu. Kalau ada anak yang melanggar itu perlu ditatip gitu. Saya kadang-kadang perlu ada komunikasi terlebih dahulu sebelum kita tatip gitu. Nah, cara komunikasinya itu berbeda dengan yang lain gitu. Ada sisi kelembutannya, bertanya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Ada apa di balik itu, sehingga anak itu bisa menerima gitu, bisa menerima dan tahu apa kesalahannya dia. Jadi ketika dia menjawab, kita tahu, oh ternyata ada alasan di balik itu. Nah, lalu kalau terus menerus, nah kita harus tegas ya, dengan cara ya kita harus tatip, karena itu menjadi satu peraturan di sekolah gitu. Nah, yang berikutnya juga itu kita perlu menjadi guru dan juga menjadi seorang ibu di sekolah itu. Jadi kita meskipun nggak punya anak ya, jadi bagaimana kita cara masuk menjadi seorang ibu yang baik di mata mereka, kemudian ibu yang bisa menjadi teladan bagi mereka, itu cara kita berbicara. Komunikasi komunikasi kita dengan mereka itu contohnya ya nggak usah kasar gitu, dengan ya seperti kalau dibilang itu di sekolah yang saya alami itu ya luwes gitu ya, luwes gitu dengan mereka. Nggak usah marah-marah. Kalau marah-marah nggak akan masuk. Ya. Karena kalau api sama api kan nggak akan ini. Iya, kalau api dengan api, membara gitu. Nah, saya juga punya pengalaman yang seperti itu. Ketika saya masih mengajar SMP ya. Kalau anak-anak SMP itu kan mereka itu kalau emosinya itu sangat emosi. Karena kan mereka kan baru boleh dikatakan sedang masa-masa puber gitu ya. Emosinya itu labil gitu ya, mereka tuh sedang labil-labilnya. Jadi kalau kita emosi, waktu itu saya juga emosi gitu, jadi anaknya juga emosi. Akhirnya saya berhenti sebentar. Saya bilang, oke, suster yang salah. Saya bilang dengan rendah hati saya mengatakan, oke, suster yang salah. Sekarang kita butuh waktu. Sekarang kamu silakan melanjutkan pembelajaran, suster akan keluar dari ruangan ini. Jadi kita break sebentar gitu. Karena boleh dikatakan dia sudah dengan saking emosinya dia melemparkan semua buku-bukunya. Gitu. Nah, terus saya refleksi bahwa berarti untuk menghadapi anak
zaman sekarang itu apalagi remaja itu jangan bertindak dengan pikiran kita gitu. Harus bisa mengungkapkan dengan perkataan sesuai dengan apa ya pikiran mereka gitu. Tegas tapi luwes gitu. Ya, kita harus menjadi seorang ibu bagi mereka di mana mereka berada di sekolah gitu. Menggandeng mereka, bertanya ke mereka ketika mereka mengalami di saat mereka diam atau apa, kita menjadi teman bagi mereka gitu. Kalau di sekolah itu sering kali saya lakukan itu ketika istirahat. Ya, ketika istirahat itu biasanya anak-anak cewek yang paling banyak itu sendiri-sendiri. Ya, itu banyak sekali yang entah gitu, Suster. ada yang punya circle-nya, ada yang memang benar-benar sendiri. Iya. Itu yang saya mencoba untuk ketika istirahat, saya tidak berada di ruang guru, kemudian saya berusaha untuk keliling gitu. Itu saya bertanya ada apa gitu. Akhirnya dengan sendirinya kita cerita gitu. Lalu kita tahu oh ternyata dia punya masalah seperti itu. Nah, itu yang perlu saya lakukan di sekolah gitu. Itu sih. Karena itu juga menurut saya pribadi Ustaz, bagian dari pelajaran selain anak-anak di sekolah ini belajar yang tentang agama tadi, dia juga belajar di lingkungan tentang tata krama seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau dari Mbak gitu sendiri? Kalau dari saya ngomongin soal kelembutan ya, kebetulan saya orang yang nggak lembut-lembut amat ya, saya cukup dar-der-dor, jadi kayak mungkin kelembutan memang perempuan itu kekuatannya tuh di situ, di sisi lembutnya gitu ya. Ya mungkin saya perlu ya mengasah kekuatan itu karena ya tapi memang sesekali itu muncul ya, maksudnya kelembutan yang muncul kayak misal saya kan punya adik, nah mungkin adik saya tuh akan lebih nyaman cerita ke saya gitu karena mungkin tanggapannya tuh kan tidak menyeramkan ketika dia bercerita ke kakaknya yang laki-laki. Mungkin seperti itu. Itu mungkin deh sisi lembut yang saya punya gitu. Tapi terus terang untuk kayak yang keibuan karena memang saya belum belum jadi ibu juga, jadi saya nggak ngerti. Tapi memang katanya sih naturally perempuan itu akan keluar dengan sendirinya sisi kelembutannya tuh. Usia-usia tertentu biasanya. Iya mungkin ya. Mungkin dulu ya karena itu tadi ya Suster, sama kayak anak SMP tadi yang masih labil itu tadi kan ya. Jadi saya punya pengalaman Suster, ini lucu sekali. Ketika terima rapot ini SD. Jadi ya tuh itulah yang pada akhirnya ini kayaknya saya emang harus mengasah kelembutan ini ya. Itu. Jadi kan kalau di SD itu kan ada tulisan ya untuk catatan dari guru. Di rapot. Di rapot kan ada. Itu saya adalah satu-satunya siswa yang punya catatan jadilah putri yang santun. Ya. Itu di SD, itu saya alami di SD. Jadi kan berarti kan apa ya? Berarti ya mungkin yang saya punya yang melekat di diri saya adalah mungkin tidak selembut perempuan-perempuan yang lain, tapi saya bisa mengalihkannya ke sesuatu hal yang lebih membutuhkan apa yang ada dari diri saya gitu loh. Gitu. Jadi mungkin kalau misal kita ngomong soal kelembutan itu tadi, mungkin adik saya akan lebih nyaman cerita, curhat ke saya karena kan nggak menyeramkan ketika dia cerita ke kakak laki-lakinya seperti itu. Itu sih yang mungkin itu, dan itu mungkin adalah kemampuan yang harus saya asah terus ya. Itu adalah kekuatan perempuan dan kita nggak bisa memungkiri. Memang ya khasnya perempuan itu di situ, di sisi lembutnya, kekuatannya itu di situ. Itu sih. Itu aja deh sih. Perempuan ini sangat luar biasa ya, Mbak Hmm. dan Suster. Benar sih katanya Mbak, yang perempuan tuh pasti akan ada saatnya ya Suster mengeluarkan sisi lembutnya sendiri. Tegas itu ada, tapi yang pasti yang sisi lembut ini tidak akan pernah hilang dari seorang perempuan. Ciri khasnya seorang perempuan, iya Suster. Selanjutnya mungkin kita tahu kan Suster, di era zaman sekarang ini banyak banget ekspektasi dan tantangan dari maupun dari orang-orang terdekat kita, bahkan orang tua ataupun keluarga terdekat kita. Mungkin
apa sih yang menjadi kekuatan dari Suster ataupun Mbak Gita sendiri sehingga bisa menjadi kuat seperti sekarang ini? Jadi superwoman. Jadi kuat itu sebenarnya ada apa ya? Kalau itu sih, kalau saya pribadi ya, bukan saya sebagai perempuan, tapi lebih ke pengalaman hidup sih yang akhirnya membuat saya tuh jadi lebih kuat. Dan pengalaman hidup itu tentu saja nggak lepas dari hal-hal yang mungkin saya dipandang sebelah mata karena saya seorang perempuan, seperti itu kan. Jadi sebenarnya banyak, bukan hanya sebagai seorang perempuan. Jadi pengalaman hidup sih akhirnya yang akan membuat saya terbentuk makin kesini tuh makin kuat, makin ini gitu. Itu sih sebenarnya. Oh ya Desi, aku ngomongin soal tantangan ini ya. Ngomongin soal tantangan kita sebagai perempuan. Ini aku ada salah satu buku. Jadi dia itu ada sempat bahas soal penelitian yang ngomongin soal hantu. Nah, ini ya. Jadi kalau misal perempuan itu perempuan itu nggak perlu berjuang, tentunya nggak semakin banyak film horor yang hantunya perempuan. Iya. Hantu itu selalu perempuan, ya kan? Kuntilanak, wewe gombel, dan ceritanya adalah selalu mereka membalaskan dendam. Iya. Berarti kan sebagai perempuan sebenarnya kita kasihan banget loh. Iya. Karena apa? Semasa hidup itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus mati dulu baru bisa membalaskan dendam. Kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya hantu perempuan kan semakin banyak. Ini menurut saya penelitiannya cukup menarik. Jadi kayak saya mikir akhirnya, oh iya juga ya. Maksudnya mereka terjebak ketika hidup mereka terjebak di situasi mereka sebagai perempuan ya kan, nggak bisa apa-apa, yang lemah dan stereotip yang mungkin sudah beredar di masyarakat sehingga mungkin mereka adalah korban dari kekerasan seksual semasa hidupnya. Akhirnya baru bisa membalaskan dendamnya mereka setelah mereka menjadi hantu. Kan kasihan gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai perempuan jangan lagi kita menimbulkan hantu-hantu perempuan yang lain. Itu sih. Bener banget sih Mbak. Saya pribadi juga nggak pernah lihat ya. Ya kan? Coba hantu cowok deh, paling cari yang apa kecil gitu. apa ya, Iya, yang paling itu kan. Kebanyakan hantu perempuan dan ceritanya tuh sama aja, selalu membalaskan dendam yang tidak terbalaskan ketika mereka hidup. Seperti itu. Itu menurut saya, wah ini menarik banget untuk dibahas. Jadi akhirnya itu menyadarkan, jadi akhirnya jadi trigger. Wah, saya pengen belajar banyak banget ini soal perempuan. Dan ya menarik juga akhirnya pada hari ini kita ada medium untuk ngomong soal ini gitu loh. Itu aja sih Des, aku yang kepengen share soal tantangan ya sebagai perempuan. Jangan sampai ada hantu-hantu perempuan yang lain, maksudnya itu. Gitu. Yang ada Kartini. Nah, harusnya ada Kartini yang lain yang selalu berjuang untuk itu sih. Di era zaman sekarang ya Suster. Menurut saya tuh lebih ke arah gimana ya? Mungkin menjatuhkan nggak sih? Tapi ya mau bagaimana lagi ya? Tapi itu harus ada perubahan. Kita harus menjadi lebih baik, bukan malah menjatuhkan kita. Terutama perempuan mendukung perempuan. Itu sih. Itu jadi kayak memang harus emang harus kita pegang ya, terutama kita sebagai perempuan ya. Jadi kayak misal ada ya amit-amit lah punya temen misal jadi korban mungkin secara verbal atau non verbal gitu kan ya. Yang pertama kita harus support adalah ya mereka gitu loh. Jadi kayak korbannya gitu. Jadi dan di samping itu ya karena perempuan itu banyak ruginya loh. Banyak sekali kan mereka mengalami rugi gitu ya. Jadi ya itu sih. Harus tetap diperjuangkan. Bener. Tuh. Kalau dari Suster sendiri, apa yang menjadi kekuatan di tengah ekspektasi dan tuntutan yang sangat banyak nih Suster di zaman sekarang? Kalau saya berdasarkan pengalaman saya ya, untuk menjadi seperti itu tuh karena tuntutan zaman gitu ya. Dan juga pengalaman, berangkat dari pengalaman gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal perempuan, saya dituntut untuk kamu harus bisa memutuskan dirimu sendiri. Mau jadi apa? Itu urusanmu. Karena yang akan kamu jalankan itu kamu, bukan kami gitu.
itu yang saya dengar dari orang tua saya gitu. Jadi ketika kamu bertanya, kami hanya bisa silakan. Terus kamu hanya bisa ya sudah, jalanilah. Maka saya sendiri itu berangkat dari pengalaman saya. Jadi kalau ngomongin soal untuk apa yang dikatakan Mbak Desi tadi, itu saya bilang, oh itu karena tuntutan dari diri saya dan juga kemauan dari diri saya sendiri. Jadi nggak ada yang menuntut saya, kamu harus jadi ini loh, kamu harus jadi itu, ini nggak baik gitu. Tapi saya disuruh ini tidak. Jadi saya memilih sendiri. Setelah saya memilih, saya menekuni. Ya, saya menekuni, menjalani apapun tantangan saya hadapi. Kemudian juga saya bersyukur ada ya ketika saya masuk dengan situasi kondisi saya, keberadaan saya seperti ini, menjadi seorang suster, itu ya boleh dikatakan gitu, itu banyak pihak yang mendukung gitu ketika saya memilih itu gitu. Itu yang saya bersyukur gitu dalam hidup saya. Akhirnya saya jadi seperti ini, banyak orang yang mendukung karena saya refleksi bahwa oh ternyata itu yang saya pilih itu bukan sesuatu yang sia-sia gitu. Sesuatu yang sangat berharga sehingga ketika saya masuk itu saya didukung banyak orang, disupport banyak orang. Nah, sehingga saya mikir, ketika saya menjadi seorang perempuan yang seperti ini, kalau melihat banyak hal yang terjadi di luar sana itu seperti yang dikatakan Mbak Gita tadi, itu ya antara perempuan dengan perempuan itu kadang-kadang saling ini ya menjatuhkan gitu ya. Nah, untuk saya sih dia tidak memahami bahwa dirinya sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi bukannya dia mensupport bagaimana caranya supaya dia itu punya kemauan untuk bangkit lagi, punya semangat untuk hidup berubah gitu. Malahan dijatuhkan lagi. Bahkan orang punya ekspektasi bahwa perempuan itu harus cantik. Perempuan itu harus berambut panjang, ya seperti ini katakan Mbak Gita tadi itu ya. Sebenarnya ukuran perempuan menurut mereka itu seperti apa? Maka di obrolan kita ini saya menjadi refleksi bahwa ya untuk zaman sekarang ini perlu mengubah mindset para perempuan-perempuan ya. Perlu diperhatikan bahwa ukuran kecantikan seorang perempuan ya itu adalah kepribadian. Kalau pribadimu baik, dipandang baik di dalam masyarakat, itu sudah menjadi cantik. Iya, ukuran cantik. Dari luar ya, bukan cantik itu. Iya, karena sekarang itu cantiknya tampaknya itu hanya boleh dikatakan hanya ya wajah, covernya. Dan itu bisa di luar, diubah-ubah. iya bisa diubah. Apalagi ya. di zaman yang semakin berkembang. Itu dia. Dari dalam Itu itu nggak bisa gitu. Itu dari itu diri yang sendiri. kurang dilihat, dipandang oleh zaman sekarang ini ya. Gitu. Itu sih dari saya gitu. Oke, suster. Aku setuju banget soal suster tadi ngomong soal woman super woman. Kalau misal ada perempuan yang menjatuhkan perempuan lain, itu adalah orang yang tidak mengerti dirinya sebagai perempuan. Ya gimana dia bisa ngerti orang yang gimana bisa ngerti orang lain orang dia menjatuhkan itu sebenarnya menjatuhkan diri sendiri juga nggak sih suster ya kan? Itu sih, itu aku setuju banget sama kata-kata suster yang itu. Dan juga di zaman sekarang ini apalagi banyak perkembangan yang telah terjadi ya Mbak Suster. Terus perempuan itu lebih banyak berjuang untuk bahkan mungkin di karir atau hidupnya sendiri, bahkan hubungan yang dia terus harus kembangkan dalam dirinya sendiri. Dan mungkin dari pengalaman suster atau Mbak Gita sendiri, ada hal dulu yang mungkin pernah terjadi yang membuat suster itu mungkin suster ya membuat goyah untuk apakah saya harus masuk biara atau seperti apa, tapi itu justru bisa membentuk diri suster seperti sekarang ini gitu Mbak. Hal yang mungkin dulu membuat aduh saya nggak yakin nih saya seperti ini, tapi justru hal itu yang membuat bisa jadi seperti sekarang ini gitu.
apa ya? Sebagai perempuan ya berarti ya. Hal yang bikin saya, oh ternyata saya bisa gitu. Iya, mungkin goyah gitu dulu kayak nggak yakin, mungkin kerja di Carmelindo sendiri ya. Mungkin Mbak Geta dulu mikirnya takutnya mungkin dari orang tua nggak setuju, atau bahkan dari Mbak Geta sendiri nggak yakin saya bisa kerja di sini seperti itu. Mungkin tapi justru hal itu yang membawa Mbak Geta bisa berada di kerja sekarang ini dan bisa membentuk Mbak Geta hingga sekarang ini. Apa ya, kalau saya tuh ada satu pengalaman soal saya tuh ada trigger yang seperti itu tuh ketika saya disuruh jadi pembawa acara untuk pertama kali. Bener kan, sekarang pembawa acara kan kebanyakan cowok ya. Terus larisnya pun kebanyakan yang cowok-cowok, kalau nge-MC kan cowok-cowok kayak gitu kan. Terus habis itu ada satu momen dimana saya harus melakukan semuanya sendirian. Jadi saya biasanya memang kalau MC itu biasanya saya partneran sama teman saya cowok gitu kan, karena kan lebih enak tektokannya gitu kan. Nah someday saya ada klien yang memang mintanya cewek sendiri. Wah bisa nggak ya saya gitu. Itu sih mungkin salah satu pengalaman sederhana ya mungkin saya bisa share. Jadi ya udah, karena posisi dulu saya kan MC itu kan belajarnya otodidak ya, maksudnya gara-gara hanya saya karena lihat siapa namanya Coki Sitohang, kalau pernah tahu ya, Coki Sitohang sama Yunita siapa sih lupa saya namanya, yaitu ya Yunita Kristiani, benar banget. Jadi karena melihat dua orang itu akhirnya saya kayak wah bisa sih kita gitu kan. Itu waktu saya sama partner saya yang cowok itu kan. Sampai akhirnya teman saya itu pindah ke luar kota dan saya harus melakukan semuanya sendirian. Akhirnya waduh bisa nggak ya? Ternyata saya bisa. Itu sih salah satu pengalaman sederhana ya yang mungkin bisa membentuk. Itu aja sih. Luar biasa banget ya pengalaman Mbak hingga sekarang ini ya terjadi perubahan yang sangat luar biasa di diri Mbak Geta. Benar. Dari Suster mungkin? Dari saya itu ada 2 pengalaman ya saya ini. Sebelum saya menjadi seperti ini, tuh saya kerja sebelumnya 1 tahun. Saya tidak mau memberitahu kepada orang tua sebelumnya itu bahwa saya punya keinginan ini gitu. Lalu saya berusaha untuk ya mencari pengalaman dulu lah gitu. Udah kerja, udah ya lumayan dapat uang gitu kan. Jadi saya sudah merasa happy. Lalu udah setelah itu saya berpikir ya apakah saya terus menjadi seperti itu gitu. Tapi saya merasa senang gitu. Tapi saya sudah happy untuk dapat uang gitu kan. Seorang mana ada di zaman sekarang, di zaman waktu itu tahun berapa ya, 2013 ya. 2003 sorry 2003 masih kecil banget ya. 2003 itu saya sudah ya mendapatkan ya saya bisa menghidupi diri saya sendiri lah. Di situ saya bangga dengan diri saya bahwa mana ada teman-teman saya yang sudah bisa menghidupi diri gitu. Saya sudah bisa dan saya bisa memberikan ya meskipun kecil sudah memberikan ke orang tua saya gitu kan. Terus dengan rasa nyamannya saya itu akhirnya saya bilang enggak, saya tidak mau terus-menerus seperti ini. Saya harus punya sesuatu yang berguna untuk yang lain gitu. Akhirnya saya memutuskan apa yang sudah saya harapkan sebelumnya. Akhirnya saya berangkat lalu keluar dari ya tempat kerjaan, kemudian ya mencari biara yang mana yang harus saya masuk gitu. Akhirnya dalam perjalanan saya belum beritahu nih ke orang tua gitu kan. Lalu menjalani ya setengah bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk memberitahu. Awalnya orang tua saya ya fine aja gitu. Oke, silakan, yang penting komitmen gitu ya.
Yang membuat saya makin ragu itu adalah itu bapak saya. Bisa nggak dia itu ya? Karena dia tahu karakter saya seperti apa gitu kan. Nah, lalu dia itu nggak mengkomunikasikan kepada saya, tapi ke kakak saya. Lalu kakak saya menginformasikan, kamu bisa nggak? Lalu saya bilang ini, emang kakak yakin atau tidak yakin dengan apa yang sudah saya pilih ini? Lalu saya yakin. Terus apa ya? Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Karena bapak mengatakan tidak yakin dengan. Oke, kalau dia tidak yakin, mari kita tunjukin. Waktu itu saya sedikit sombong gitu ya. Karena memang waktu itu masih apa ya, semangatnya gitu. Gitu ya. Saya harus tunjukin ke dia bisa gitu ya gitu. Akhirnya jalani macam-macam gitu. Apapun tantangan, saya sudah berkomitmen bahwa saya bisa melewati itu. Akhirnya saya bisa melewati itu. Lalu ketika saya pulang, ayah saya ketika melihat saya rangkul saya dengan meluk dan menangis, merasa bangga bahwa ternyata apa yang saya keraguan itu ternyata buktinya ini gitu loh, bisa gitu loh ya. Nah itu sih gitu yang saya alami gitu. Mungkin satu hal yang saya kutip ya tadi Suster, selain Suster ingin merasa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang tua, itu juga mau bermanfaat bagi orang lain. Dan itu menurut saya hal yang sangat penting, sederhana tapi sangat luar biasa Suster. Oke, nggak kerasa ya sudah di penghujung podcast ya. Udah selesai. Ya ampun. Mungkin sebelum kita tutup podcast hari ini, saya ingin meminta dari Suster dan Mbak Geta memberikan satu pesan ataupun kalimat untuk perempuan-perempuan di luar sana, karena hari ini juga kita podcast bertepatan dengan temanya yaitu Kartini, arti menjadi seorang wanita. Silakan, mungkin dimulai dari Suster dulu. Oke, saya duluan ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah ya diketahui oleh perempuan-perempuan di zaman sekarang ini. Ya, yang mau saya katakan itu ya, wahai perempuan, berjuanglah terus-menerus ya, belajar ya, menemukan hal-hal yang baru. Ya, itu saja. Terima kasih. Mantap banget Suster. Mungkin dari Mbak Gita sendiri untuk perempuan-perempuan apa ya? Atau untuk diri sendiri. Waduh, untuk diri sendiri. Oke, saya yakin di luar sana nih, pasti perempuan itu kemauannya banyak ya. Apalagi di era yang penuh tantangan ya. Kita makin di sini makin banyak loh tantangannya. Cuma satu, ini nggak satu ya, dua deh. Ya, dua pesan saya. Yang pertama, tetap berjuang. Dan yang kedua, perempuan jadilah apa yang kamu mau. Udah, itu aja. Luar biasa sekali ya Mbak. Terima kasih banyak untuk Kopinya oke nih. oke. Lancar ya Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk Suster Yohana dan Mbak Geta untuk waktunya dan sharing yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi pengingat bahwa jadi perempuan itu merupakan sebuah anugerah dan juga sekaligus kekuatan buat kita. Nah, untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah ragu untuk menjadi versi diri sendiri yang lebih baik. Nah, Ibu Kartini pernah berkata, habis gelap terbitlah terang. Dan hari ini, terang itu terus kita bawa sebagai perempuan yang berani, mandiri, dan penuh kasih. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan juga share podcast ini ke semua orang yang kalian kenal, bahkan seluruh dunia pun boleh. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya.